temui aku, ucap bisikan suara itu. Kamu siapa? Temui aku, maka aku akan membuatmu bahagia, ucap bisikan suara itu lagi. Di mana? Di tempat yang membuatmu merasa nyaman. Aku akan menuntunmu segera. Ini bertanda buruk. Hah? Maksud kamu apa? Terjebak badai di gunung menandakan ada mara bahaya yang akan datang. Jika benar itu Rian, kita harus segera menemukannya. Khawatir ia benar-benar dalam kondisi bahaya. Bagaimanapun caranya, kita harus menyelamatkan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pastinya dalam keadaan sehat selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol merah dan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah horor terpikat arwah perempuan di Gunung Slamet. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Tatkala mata tak mampu dijaga sebagaimana mestinya, di saat itu pula malapetaka bisa datang tanpa permisi kepada sang empunya. Mungkin kiranya itu adalah kalimat yang cocok untuk menggambarkan kondisi pendakian pada malam hari itu. Tepatnya di malam Sabtu, tepat di tahun 2017. Hidup memang penuh dengan godaan, atau bahkan godaan tersebut bisa datang dari arah pintu manapun yang tidak disangka-sangka. Godaan harta, godaan kekuasaan, atau bahkan godaan perempuan sekalipun. Jika manusia tidak mampu melewati semua itu dengan baik, maka godaan tersebut tentu akan menjadi bumerang bagi diri manusia itu sendiri. Kisah ini erat kaitannya dengan kisah manusia yang begitu mudahnya termakan godaan setan tanpa berpikir bahwa kedudukannya jauh lebih tinggi dibandingkan setan itu sendiri. Namanya Rian. Ia merupakan pemuda berusia 25 tahun. Usia yang dianggap cukup matang bagi sebagian orang. Dia adalah seorang barista di salah satu kafe yang ada di kota Pemalang. Hampir setiap hari, waktu yang ia memiliki dihabiskan di tempat kerjanya. Ia memiliki hobi hiking, bahkan ia sudah mulai mendaki gunung sejak usianya masih 15 tahun. Baginya mendaki gunung adalah pilihan terbaik saat ia sudah mulai penat dengan pekerjaan yang tak kunjung usai. Biasanya, ia melakukan pendakian bersama teman-teman sepermainannya di rumah. Terkadang, ia juga melakukan pendakian secara solo, tanpa adanya rasa takut sedikit pun. Selama belasan tahun melakukan pendakian gunung, ia sangat jarang mendapatkan kejanggalan-kejanggalan saat melakukan perjalanan. Kejanggalan yang terkadang datang hanya sebatas penampakan makhluk gaib yang tidak mengganggunya. Hanya itu kejanggalan yang pernah dialaminya. Selain itu, pendakiannya terbilang sukses. Bahkan Rian pun tidak pernah turun di tengah jalan. Ia selalu menuntaskan pendakiannya hingga ke puncak.
Pekan ini Rian sangat penat dengan pekerjaannya di kafe. Ia pun ingin melakukan pendakian ke gunung terdekat yang lokasinya tidak jauh dari tempat ia tinggal, agar ia tidak perlu menghabiskan banyak waktu di dalam perjalanan. Satu-satunya gunung yang paling dekat dengan rumahnya adalah Gunung Slamet. Sebelumnya, ia sudah pernah sekali melakukan pendakian ke Gunung Slamet via Blambangan. Oleh karena itu, sekarang ia ingin mencoba jalur yang berbeda. Ia pun berinisiatif untuk melakukan pendakian ke Gunung Slamet via Permadi Guji. Karena tidak ingin seorang diri melakukan pendakian itu, ia pun kemudian mengajak beberapa teman sepermainannya untuk turut serta bersamanya melakukan pendakian ke Gunung Slamet. Ia mengajak keempat temannya, yaitu teman tongkrongannya yang ada di rumah. Tanpa basa-basi, keempat teman Rian pun menyanggupi ajakan si Rian. Keempat teman tersebut diantaranya Rizal, Heru, Najib, dan Dede. Keempat teman Rian ini bekerja serabutan, sehingga waktu mereka jauh lebih lenggang jika dibandingkan dengan si Rian itu. Mereka berlima pun merencanakan pendakian hari Jumat mendatang. Sebelum melakukan pendakian, si Rian ini terlebih dahulu berpamitan kepada pemilik kafe untuk izin tidak masuk selama beberapa hari. Karena Rian selama ini sudah bekerja dengan sangat baik, tentu si pemilik kafe itu dengan mudahnya memberikan izin kepada Rian. "Saya izinkan kamu mendaki ke Slamet, tapi saya hanya bisa kasih kamu cuti selama 5 hari. Bagaimana?" kata si pemilik kafe itu. "Iya Bu, saya sanggup. Saya tidak akan mengecewakan Ibu," ucap si Rian. "Hati-hati dalam pendakian nanti. Jangan sampai kamu pulang hanya tinggal namanya doang, ya," ucap pemilik kafe itu sembari bercanda. "Oke Bu, siap. Saya pasti akan selalu ingat pesan Ibu," kata si Rian. Setelah mendapatkan cuti dari pemilik kafe itu, Rian pun kemudian bergegas untuk pulang dan meminta izin kepada satu-satunya orang tua yang masih hidup, yaitu sang ibu. Saat meminta izin kepada sang ibu, Rian merasa tidak enak. Dia merasa tidak enak hati karena harus meninggalkan ibu sendirian dalam beberapa hari. Namun jika Rian itu tidak mendaki, mental Rian tidak aman. "Kamu yakin mau mendaki lagi?" tanya ibu si Rian. Rian pun hanya terdiam. Setelahnya, ia pun mencoba untuk meyakinkan sang ibu bahwa ia akan pulang segera dan tidak akan lagi meninggalkan ibu seorang diri, tanpa pendampingan dari siapapun. Rian pun berusaha mengambil hati ibunya dan meyakinkannya. Mendengar anak semata wayangnya akan melakukan pendakian lagi, perasaan sang ibu menjadi tidak baik-baik saja. Sebab si Rian ini sudah tidak melakukan pendakian kurang lebih 1 tahun terakhir ini, semenjak ayahnya meninggal. Namun karena ia sudah sangat rindu dengan gunung dan banyak persoalan yang membuatnya penat, ia akhirnya memutuskan untuk melakukan pendakian lagi. Ibunya pun kemudian bertanya lagi kepada si Rian, apakah dia benar-benar akan melakukan pendakian lagi, atau hanya sebatas keinginan belaka. "Rian," jawab ibu, "kamu sungguh-sungguh akan mendaki lagi?" tanya si ibunya Rian. "Iya Bu, Rian sudah lama sekali tidak mendaki gunung. Mungkin ini saatnya Rian mulai menjalani hobi itu lagi Bu," kata si Rian. "Tapi kalau terjadi hal buruk bagaimana Yan?" tanya sang ibu. "Ibu percaya saja sama Rian. Semua akan baik-baik saja kok Bu. Cukup doakan Rian saja agar selamat." Tapi perasaan ibu tidak enak Yan, tidak tenang. Perasaan ibu tidak tenang itu mungkin karena mau Rian tinggal sendirian Bu.
Percaya, Ibu dan Rian akan baik-baik saja kok. Hanya mendaki saja kok, Bu, bukan berperang, kata si Rian. Ya sudah, kalau kamu tetap teguh pada keinginan kamu, Ibu hanya bisa mendoakan yang terbaik saja buat kamu, Yan. Iya, Bu, terima kasih banyak, Bu. Tapi kamu juga harus ingat bahwa kamu tidak boleh bertindak bodoh di sana nantinya, ya. Siap, Bu. Setelah memperoleh izin dari sang ibu, Rian pun bergegas menghubungi keempat temannya tersebut untuk memberitahukan kabar bahagia ini. Sebab sangat sulit meyakinkan ibu untuk bisa meyakinkan apa-apa yang kamu prioritaskan. Rian pun memberitahukan kabar tersebut melalui WA grup yang ia miliki bersama keempat temannya tersebut. Tentunya keempat teman Rian itu begitu senang dan antusias saat Rian memberitahukan kabar tersebut. Sebab hanya Rian saja yang terkendala izin dari orang tuanya. Sementara keempat teman Rian itu sangat mudah meminta izin dari masing-masing orang tua mereka. Akhirnya kita bisa mendaki lagi setelah sekian lama vakum, ucap si Abi melalui pesan singkat dari WA grup. Benar itu, terakhir kita mendaki itu terjadi beberapa tahun lalu. Saat itu di Cermai adalah pilihan yang kita pilih. Dan sekarang kita bisa buat cerita baru di Slamet. Aku sudah tidak sabar, tulis si Rijal. Kita masih punya waktu sekitar 3 hari lagi sebelum pendakian. Lebih baik kita bagi-bagi tugas saja untuk membeli semua perlengkapan yang kita butuhkan. Bagaimana? Kata si Irfan. Oke, saya setuju. Lebih baik seperti itu agar pendakian kita nantinya menyenangkan dan kita tidak kekurangan makanan ataupun minuman di atas, kata si Rian lagi. Mereka pun semua bergegas untuk mencari perlengkapan pendakian masing-masing. Rian merasa beruntung, sebab ia memiliki teman-teman yang begitu sigap dalam banyak hal. Dan mereka tidak saling egois, meskipun mereka semua pun dalam fase kesulitan. Waktu pendakian yang sudah ditentukan bersama pun kini telah tiba. Tepatnya ba'da sholat Jumat, mereka semua akan melakukan perjalanan dengan menggunakan motor menuju pos pendakian Permadi Guci. Mereka memilih untuk menempuh perjalanan melalui Randu Dongkal hingga ke Permadi Guci. Sepanjang perjalanan, tidak ada hal aneh yang terjadi. Mereka mengendarai motor dengan baik dan tidak saling ngebut-ngebutan di jalan, meskipun saat itu kondisi jalan raya sangat lenggang. Bagi mereka, setiap perjalanan harus selalu dinikmati. Terlebih, jalur mereka yang dipilih sangatlah asri dibandingkan harus lewat Pantura. Sehingga tidak heran mereka berjalan begitu pelan. Aku akan bersenang-senang di atas Slamet sana, kata si Rian. Tentu keempat teman Rian pun memikirkan hal yang sama, yaitu bersenang-senang saat pendakian ke Gunung Slamet nantinya. Gunung Slamet sendiri memiliki daya tarik yang begitu kuat. Slamet juga merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah. Hal tersebut pula yang membuat Rian dan keempat temannya tertarik untuk melakukan pendakian lagi ke Gunung Slamet. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan hampir 2 jam, Rian dan keempat temannya pun sampai di desa wisata Guci sebelum berjalan menuju base camp Permadi. Mereka lebih dulu mampir ke salah satu pemandian air panas yang begitu terkenal di Guci. Saat itu jam menunjukkan pukul 4 sore. Mereka semua pun bergegas untuk menanggalkan pakaian mereka dan mulai berendam di pemandian air panas Guci. Tepatnya di air alami Pancuran 13. Konon katanya, siapa saja yang berendam di mata air panas Guci ini, maka ia akan awet muda. Dan jika memiliki penyakit kulit,
maka disarankan mandi di bawah mata air tersebut, agar sakit yang dideritanya itu lekas sembuh. Banyak sekali mitos-mitos di sumber mata air panas Guci ini, yang hingga detik ini masih menjadi kepercayaan bagi semua orang, atau bahkan bagi para wisatawan yang datang berkunjung ke sana, termasuk Rian dan keempat temannya tersebut. "Berendam dulu yuk sebelum naik," ajak si Rian. "Boleh, sudah lama nggak berendam di Guci," ucap si Irfan. Ayo, kita ke sana saja," kata teman yang lainnya. Mereka pun kemudian menanggalkan baju yang mereka kenakan dan langsung masuk ke dalam kolam pemandian air panas itu. Sore hari memang menjadi waktu yang ideal untuk berendam di air panas Guci. Baru beberapa menit saja berendam, mereka sudah merasakan kehangatan air panas Guci itu yang benar-benar meneduhkan. Namun baru beberapa menit saja berendam, Rian sudah merasakan ada sesuatu yang janggal di sana. Ia merasa bahwa aktivitasnya diperhatikan oleh seseorang. Namun entah siapa yang memperhatikan orang berendam itu. Rian pun mencoba mencari-cari sekeliling tempat tersebut, namun tidak ada siapapun di sana kecuali mereka berlima. Hingga akhirnya Rian pun menatap ke arah air terjun di tempat tersebut. Benar saja, ia melihat seorang gadis cantik sedang berada tepat di atas air terjun yang mengalir itu. Sosok perempuan itu nampak benar-benar nyata, bahkan kecantikannya pun mampu membius Rian. Beberapa menit Rian memandang gadis tersebut. Ia benar-benar terpana. Sementara sang gadis itu pun menanggapi tatapan Rian dengan begitu baik. Ia tersenyum lebar sembari meminta Rian untuk datang. "Mas, ini mas, temani aku," kata si gadis itu. "Bagaimana cara aku untuk datang?" tanya Rian. "Menetaplah bersama aku, mas," ucap sang gadis itu lagi. Rian pun di situ tersenyum lebar setelahnya. Keempat teman si Rian itu merasa bahwa Rian bersikap sangat aneh. Mereka pun kemudian menegur Rian. "Weh, kamu kenapa? Kok senyum-senyum sendirian?" tanya si Heru. "Hatiku benar-benar berbunga-bunga guys," ucap si Rian. "Berbunga-bunga? Berbunga-bunga kenapa emangnya?" tanya si Irfan. Dia itu terus memandangiku tanpa henti," ucap Rian. Dia siapa?" tanya Rijal menimpali. "Itu gadis itu." "Gadis mana? Nggak ada gadis di sini." "Itu gadis di atas air terjun." Keempat teman Rian pun kemudian bergegas untuk menatap ke arah air terjun tersebut. Namun mereka tidak menemukan siapapun. Bayangan seseorang pun tidak ada di atas sana. Mereka pun kemudian menganggap Rian hanya halusinasi semata. "Mana ada Yan perempuan? Di sini gak ada perempuan." "Ada kok tadi. Orang dia tadi ada di atas sana kok." "Ya buktinya mana sekarang gak ada," kata si Rijal. "Ya mungkin dia pergi karena tidak ingin dilihat oleh kalian." Masa perginya cepet banget?" "Mungkin karena malu," kata si Rian lagi. Gadis yang dilihat oleh Rian itu benar-benar sudah menghilang tanpa adanya jejak. Rian juga merasa aneh sebenarnya. Kemana perginya gadis itu? Baru beberapa menit ia tidak memandang ke arah gadis itu, namun nyatanya ia sudah menghilang tanpa jejak. Padahal ia belum sempat berkenalan dengan gadis itu. Dan saat gadis itu meminta Rian untuk datang, ia belum sempat menemuinya. Ada sedikit rasa penyesalan di dalam hati Rian. Namun ia berharap suatu saat bisa kembali berjumpa dengan gadis itu lagi. Rian pun mendadak terdiam setelahnya. Ia pun memilih untuk beranjak dari kolam dan pergi ke ruang ganti.
"Hei Yan, lu mau kemana?" tanya keempat teman si Rian. "Aku mau udahan aja, capek nih." "Ya udah kalau gitu, ayo bareng." Rian pun akhirnya bergegas menuju kamar mandi untuk mengganti pakaiannya yang basah. Namun, hal aneh kembali terjadi lagi saat ia sedang mengganti pakaiannya di kamar mandi. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang terdengar mirip dengan suara gadis yang sebelumnya ia lihat. "Menetaplah," bisik suara tersebut. "Kamu siapa?" tanya Rian. "Aku gadis yang kamu puja," bisik suara itu lagi. "Kamu di mana?" "Aku di sini, aku tidak pergi. Menetaplah," ucap suara tersebut. Rian pun bergegas untuk membuka pintu kamar ganti. Ia berharap bisa menemukan gadis itu lagi. Terlebih lagi, bisikan suara itu benar-benar terdengar begitu jelas di kendang telinganya tersebut. "Kamu di mana?" Saat Rian membuka pintu, ia tidak menemukan siapapun. Hanya angin yang berhembus begitu saja. Rian pun kembali dibalut kekecewaan. Ia kemudian bergegas menuju ke empat temannya, di mana keempat temannya itu masih menghabiskan waktu untuk berendam di sana. Sepanjang waktu, Rian terus dibayang-bayangi oleh sosok gadis dan suara gadis itu. Sepertinya ia sangat tertarik dengan gadis itu. Namun sayangnya, ia tak sempat menghampirinya dan menanyakan banyak hal tentang sosok gadis itu. Rian benar-benar menyesal jika suatu saat nanti ia kembali bertemu dengan gadis itu, maka ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Rian sama sekali tidak berpikir bahwa gadis itu adalah makhluk lain. Pada intinya, ia sangat terpikat dengan pancaran kecantikan dari gadis tersebut. Rian pun kemudian mengajak keempat temannya untuk menyudahi aktivitas berendamnya. Sebab hari sudah mulai sore. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Sementara mereka masih berada di pemandian air panas Guci. Mereka segera pergi ke base camp Permadi untuk melakukan pendakian. "Cepetan yuk, kita harus naik nih," kata si Rian. "Siap bos, kami ganti pakaian dulu ya. Setelahnya langsung jalan ke Permadi," ucap keempat temannya itu. Mereka berempat pun kemudian bergegas untuk mengganti pakaian mereka dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju base camp Permadi. Mereka semua nampak puas karena sudah berendam air panas di Guci. Badan yang semula pegel-pegel menjadi rileks kembali. Mereka berlima kemudian melanjutkan perjalanan menuju Permadi dengan menggunakan sepeda motor. Jarak yang ditempuh sangatlah pendek. Baru beberapa menit berjalan, mereka sudah sampai di base camp. Mereka pun berencana untuk naik ke atas Gunung Slamet itu tepat di jam 8 malam. Sebelum itu, mereka pun memilih untuk beristirahat, minum kopi hangat, sembari makan makanan ringan, seperti cemilan, mie instan, ya yang lainnya. Mereka berlima sangat senang karena penduduk sekitar sangat ramah. Padahal saat itu, rombongan yang datang bukan hanya rombongan mereka saja, melainkan banyak rombongan lain yang memiliki tujuan yang sama, yaitu melakukan pendakian ke Gunung Slamet. Gunung yang begitu gagah dan kokoh hingga layak untuk ditaklukkan. "Ini kali kedua bagiku," ucap Rian. "Sama, namun ini merupakan kali pertama untuk si Irfan," kata si Heru. "Aku harap kamu akan menyukainya, Van," kata Rian lagi. Si Irfan pun hanya mengangguk setelahnya. Setelah waktu menunjukkan pukul 8 malam, Rian pun bergegas untuk mendaftarkan kelompoknya sebagai pendaki Gunung Slamet pada hari ini, tepatnya pada malam Jumat
tepat persis di jam 8 malam. Pendakian di malam hari tentu akan lebih berat jika dibandingkan dengan pendakian saat pagi ataupun siang. Sebab suhu udara di malam hari akan lebih ekstrim. Selain itu, pencahayaan yang minim pun menuntut para pendaki untuk selalu waspada dalam memilih jalan yang akan dipijaknya agar tidak salah langkah. Meski demikian, Rian dan keempat temannya sudah terbiasa melakukan pendakian di malam hari. Bagi mereka, pendakian di malam hari terasa lebih mengasihkan. Selain itu juga terhindar dari panasnya terik matahari. Setelah mereka semua sampai di base camp Permadi Guci dan sudah mendaftarkan diri ke pos pendaftaran, mereka pun kemudian bersiap-siap untuk memulai pendakian ke Gunung Slamet. Dari base camp menuju pos 1, jarak tempuhnya yaitu 3,3 km dengan estimasi waktu sekitar 2 jam. Para pendaki akan disuguhi keindahan alam camping ground Permadi Jungle yang mempunyai curug mini di aliran sungai. Namun sayang, keindahan tersebut tidak dapat mereka nikmati saat malam hari. Meski demikian, mereka tidak kecewa akan hal tersebut, karena mereka lebih dulu menikmati aliran sungai yang hangat saat di pemandian air panas Guci. Perjalanan pertama begitu mengasihkan. Mereka semua saling berbincang satu sama lain. Mereka bahkan membicarakan tentang hal-hal gaib yang dulu sempat mereka alami saat melakukan pendakian ke Gunung Slamet via Blambangan. Hal mistis di gunung bukan menjadi hal yang tabu, sebab hal tersebut kerap kali datang menghampiri para pendaki. Meskipun ada pula para pendaki yang tidak mengalami hal janggal, semua kembali lagi kepada keperuntungan masing-masing tiap pendaki. Sepanjang perjalanan, Rian masih memikirkan sosok gadis cantik di pemandian air panas Guci itu. Ia masih terngiang-ngiang dengan kecantikan gadis itu. Andai ia memiliki kesempatan untuk bertemu dengan gadis itu lagi, tentu si Rian itu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan baik itu. "Bengong aja lu, kenapa sih?" tanya si Irfan kepada Rian. Gak apa-apa kok." "Pasti lagi mikirin cewek itu ya?" "Pasti ya," tanya si Irfan lagi. Tahu aja lu." Irfan pun kemudian mulai menggoda si Rian. Sosok Rian memang dikenal sebagai pujangga pecinta perempuan. Sebab si Rian adalah anak yang sangat mudah terpikat oleh kecantikan gadis yang ditemuinya. "Gadis yang mana lagi nih?" kata si Irfan. "Gadis yang baru saja aku temui. Tapi kamu jangan ngomong ke siapa-siapa lo ya," kata si Rian. Rian pun kemudian menceritakan tentang sosok gadis yang ditemuinya di pemandian air panas Guci saat sore hari tadi. Rian menceritakan tentang paras cantik gadis tersebut dan merdunya suara yang keluar dari mulut sang gadis itu. Namun respon si Irfan itu seolah-olah ragu dengan apa yang diucapkan oleh si Rian. "Kamu yakin dia manusia? Jangan-jangan dia itu makhluk gaib. Sebab tidak mungkin seorang gadis berdiri di atas air yang mengalir seperti yang kamu ceritakan itu," kata si Irfan. "Tapi aku yakin kalau dia itu benar-benar manusia, Van. Sebab tidak mungkinlah ada setan secantik dia." "Aku hanya bisa ngingetin kamu saja, Yan. Pokoknya kamu jangan sampai terlena dengan paras semata. Di sini kita harus mawas diri." "Iya sih, Van. Aku berharap kalau dia itu bukan setan, melainkan manusia, biar aku bisa bertemu dia lagi." Seakan tidak mempan akan nasihat yang diberikan oleh si Irfan, Rian pun semakin terlena dengan hayalannya tersebut.
paras cantik gadis itu benar-benar sudah membius pikiran Rian, sehingga ia tidak mampu lagi berpikir secara jernih. Teman-teman yang lain pun mencoba menimbrung obrolan antara si Irfan dan si Rian, sebab mereka berdua berbincang tanpa melibatkan teman yang lain. Pada ngobrolin apa sih kalian? Seru banget kayaknya, tanya si Heru. Iya, jangan-jangan ngomongin hal-hal jorok nih, ucap si Dede. Biasalah, masalah cewek, ucap Rian sembari tersenyum malu. Kirain ngobrolin hal penting, Rijal menimbrung. Teman-teman Rian pun kembali berkonsentrasi dalam perjalanan. Obrolan tentang perempuan sudah menjadi makanan sehari-hari, hingga teman-teman Rian pun cukup lelah dengan obrolan itu. Perjalanan dari base camp menuju pos pertama berjalan dengan lancar, tanpa adanya hambatan apapun. Mereka semua pun sangat menikmati perjalanan, dan setelah menempuh waktu selama 2 jam, mereka pun akhirnya sampai di pos 1. Mereka pun memilih untuk beristirahat terlebih dahulu, mengambil perbekalan makanan dan minuman, kemudian langsung menyantapnya dengan lahap. Meskipun di malam hari dan dengan suhu yang dingin, namun keringat tetap mengucur dari tubuh mereka semua. Pendakian ini memang melelahkan, namun sangat mengasihkan bagi mereka penikmat gunung. Namun, baru beberapa menit saja mereka beristirahat, mereka sudah mendengar suara tangisan perempuan yang terdengar tak jauh dari tempat mereka beristirahat. Kalian dengar nggak ada suara yang nangis? Tanya si Rian. Iya dengar, jelas banget loh. Irfan juga dengar. Siapa yang nangis di hutan dan tengah malam begini? Tanya si Heru. Mungkin saja pendaki perempuan. Barangkali dia tersesat atau kenapalah, Rijal menimpali. Rasanya tidak mungkinlah jika tersesat. Sebab kita masih di pos 1 loh. Perjalanan belum begitu jauh loh, kata si Irfan. Jangan-jangan itu kuntilanak. Mudah-mudahan bukanlah. Bukan kuntilanak. Mereka pun berinisiatif untuk menghampiri sumber suara tersebut untuk memastikan siapa suara perempuan yang menangis itu. Namun, baru beberapa langkah saja mereka berjalan, suara itu pun mendadak berhenti. Loh, kok suaranya hilang? Tanya si Irfan. Wes, jangan terlalu dipikirkan. Lebih baik kita kembali ke pos 1 dan melanjutkan istirahat kita, ucap si Rian. Sesaat setelah mereka berbalik arah dan berjalan menuju tempat istirahat semula, tangisan itu kembali muncul. Loh, kalian dengar suara itu lagi nggak? Tanya si Dede. Iya, sepertinya ada yang tidak beres nih. Lebih baik kita jangan ke sana, kata si Irfan menasehati teman-temannya. Tapi kalau dia benar-benar butuh bantuan gimana? Tanya Rian lagi. Lah, ya nggak mungkin lah. Dia bukan manusia, percaya deh, kata si Irfan. Kok kamu bisa yakin itu? Ucap Rijal. Perasaanku mengatakan bahwa sosok di balik suara itu tidak sama dengan kita, kata Irfan. Sudah, lebih baik kita balik aja ke tempat yang tadi dan istirahat. Teman-teman yang lainnya pun menuruti ucapan si Irfan. Meskipun hanya sebatas perasaan Irfan semata, namun teman-teman yang lain berusaha untuk percaya dan meyakinkan ucapan si Irfan. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya perselisihan hanya karena persoalan sepele. Mereka pun akhirnya kembali beristirahat dan melanjutkan makan serta minum yang tertunda. Suara tangisan perempuan itu terus terdengar, namun mereka berusaha untuk tidak mengindahkannya. Mereka memilih bungkam dan melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Rasanya memang aneh.
Di malam yang begitu larut dan kondisi di jalur pendakian yang begitu sepi, ada tangisan perempuan yang tak masuk akal. Tentu hal tersebut membuat mereka semua merinding. Namun, mereka berusaha untuk tetap tenang dan berpikir positif. Mereka terus meyakini diri sendiri bahwa tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Setelah puas beristirahat, mereka pun kemudian memilih untuk melanjutkan perjalanan. Selain itu juga, mereka ingin menghindar dari tangisan perempuan yang mereka dengar. Mereka berjalan menuju pos selanjutnya, yaitu pos 2. Tentu jalan yang akan mereka lewati akan terasa lebih berat dibandingkan dengan jalur sebelumnya. Sebab jalur yang mereka lalui akan jauh lebih curam dan tentunya menantang. Namun mereka sangat menyukai hal tersebut. Saat kembali melanjutkan perjalanan, mereka sama sekali tidak menyinggung kejadian yang baru saja mereka alami, yaitu tangisan perempuan tak kasat mata yang terdengar begitu jelas di kendang telinga mereka. Namun, tidak sanggup untuk mereka datangi. Karena banyak hal yang janggal yang terjadi sebelum tangisan perempuan itu terdengar. Perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 harus ditempuh dengan jarak 1,17 km. Kondisi jalur cukup menanjak dengan estimasi waktu kurang lebih 2 jam jika ditempuh dengan jalan santai. Perjalanan menuju pos 2 ini tentu sangat menguras tenaga para pendaki. Namun jika pendakian dilakukan saat pagi atau siang hari, tentunya para pendaki akan disuguhi pemandangan pohon lumut di setiap jalur pendakian ini. Meski demikian, hal tersebut tidak mengurangi keasikan pendakian Ryan bersama keempat temannya itu. Setelah melewati hal yang cukup menegangkan saat berada di pos 1 tadi, kini Ryan dan kawan yang lain mencoba untuk bersikap dan berpikir tenang agar pendakian menuju pos 2 ini jauh lebih baik dibandingkan dengan pos sebelumnya. Karena mereka sudah makan dan minum, tenaga mereka tentu pulih kembali. Hal tersebut pun secara tidak langsung mampu meningkatkan kesemangatan Ryan dan lainnya untuk berjalan melakukan pendakian menuju pos 2. Ryan dan yang lainnya pun berpikir untuk tetap tenang selama 2 jam ke depan. Mereka harus mampu mengendalikan emosional mereka agar tidak terjadi hal-hal buruk yang tentunya tidak diinginkan. Baru 30 menit berjalan, tiba-tiba perjalanan mereka disapa oleh angin kencang yang berhembus dari arah atas gunung. Angin tersebut menghampiri mereka dengan disusul oleh gerimis yang membuat tubuh Ryan dan yang lainnya merasa sangat kedinginan. Gerimis tiba-tiba datang. Padahal jika dilihat dari perkiraan cuaca, malam hari itu terbilang cerah dan tidak akan turun hujan. Namun nyatanya, alam berkata lain. Gerimis pun tidak bisa mereka hindari. Mereka pun kemudian memutuskan untuk berteduh terlebih dahulu di sebuah pohon besar yang ada di jalur pendakian itu, berharap gerimis yang turun tidak akan lama. Lebih baik kita berteduh dulu ya, apalagi kita nggak sempat bawa jas hujan, takut basah kuyup sebelum sampai di puncak, ucap si Ryan. Ayo, kita perlu mendirikan tenda nggak nih? Tanya si Dedek. Kayaknya jangan dulu deh. Siapa tahu sebentar lagi gerimisnya reda, ucap si Irfan. Iya, lebih baik jangan dulu. Takutnya kita udah capek-capek mendirikan tenda, malah hujannya reda, kata si Ryan. Semuanya pun setuju dengan pendapat si Irfan dan juga si Ryan. Mereka semua pun kemudian berteduh sembari berbincang banyak hal. Jujur ya, aku masih terngiang-ngiang suara tangisan perempuan di pos 1 itu loh, kata si Heru. Iya, aku juga sama seperti itu,
Dedek menimpali. Iya, aku pun juga kok. Merasa kalau perempuan itu antara ada atau tiada, ucap si Rijal. Kita nggak boleh membicarakan hal mistis saat pendakian. Pamali, nggak boleh, kata si Irfan. Betul, lebih baik kita bicaraan itu saat kita sudah turun ke bawah lagi, ucap Rian. Loh, emangnya kenapa? Tanya si Dedek. Menurut ucapan banyak orang, membicarakan hal mistis ataupun kejadian janggal saat pendakian itu terjadi, itu namanya pamali. Takut ada di antara mereka yang dengar dan berujung marah kepada kita yang sedang melakukan pendakian. Makanya, usahakan saat pendakian kita harus pandai-pandai menjaga lisan kita, kata si Rian. Tapi, kalau benar mereka mendengar apapun pembicaraan kita, pasti itu akan sangat menyeramkan, kata si Dedek. Jangan takut, Dek, ojo wedi. Kedudukan kita itu kan ada di atas mereka, kata si Irfan. Irfan pun mencoba menenangkan semua teman-temannya yang terlihat agak khawatir akan keadaan. Terlebih lagi, karena di pos sebelumnya, mereka semua mendengar tangisan perempuan tak terwujud. Mereka sudah menunggu kurang lebih 1 jam, namun gerimis tak kunjung reda. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, agar mereka bisa segera sampai di puncak untuk menikmati summit di esok hari. Ini nggak apa-apa, kita terobos gerimisnya, tanya si Rijal. Daripada kita harus menunggu sampai pagi, lebih baik kita jalan pelan saja. Semoga saat perjalanan nanti gerimis segera usai, ucap si Rian. Semua teman-teman Rian pun setuju, sebab mereka semua memang sangat ingin menikmati summit. Padahal pendakian ini bukan pertama mereka. Rian dan teman-teman yang lainnya pun pernah melakukan pendakian yang sama, yaitu ke Gunung Slamet. Namun dengan jalur yang berbeda. Pendakian pertama mereka ditempuh melalui jalur Blambangan yang dikenal sangat angker. Akhirnya, mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan dengan diiringi rintikan gerimis yang jatuh satu persatu di atas tanah. Suasana malam itu benar-benar sangat dingin, ditambah lagi pendakian saat malam hari. Saat ini jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dingin pun semakin mencekam dan menerpa tubuh mereka berlahan. Wah, sumpah, dingin banget ya, kata si Rijal. Banyak gerak, tangan atau badan kalian jangan lupa digerakkan, digoyang-goyangin lah, kayak orang joget itu, biar tidak kedinginan, ucap si Irfan. Menggerakkan tubuh akan memunculkan energi panas. Saran yang diucapkan oleh si Irfan tersebut kemudian dilakukan oleh Rian dan teman yang lainnya untuk mendatangkan panas ke tubuh mereka. Hal tersebut mereka lakukan untuk menghindari hipotermia di dalam pendakian ini. Sepanjang jalan menuju pos 2, jalanan sangat licin karena gerimis. Mereka pun sangat berhati-hati saat perjalanan mereka tidak ingin terpeleset ataupun terjatuh saat pendakian ini. Oleh karena itu, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk tetap waspada dan selalu berhati-hati. Saat perjalanan menuju pos 2 ini, Rian tiba-tiba melihat sosok perempuan yang ia lihat sebelumnya dari balik pohon berlumut. Dia tak jauh dari lokasinya saat ini. Rian pun berinisiatif untuk mendatanginya. Rian pun kemudian berjalan menghampiri pohon yang dimaksud olehnya. Tentu hal yang dilakukan oleh si Rian itu terlihat dengan begitu jelas oleh teman-temannya. Semua teman Rian terlihat terheran-heran dengan sikap Rian yang tiba-tiba memisahkan diri dari rombongan. Yan, kamu mau kemana? Tanya si Irfan. Ketemu dia, Van. Gadis itu? Iya, gadis itu. Siapa lagi? Lebih baik jangan, Yan.
jangan samperin dia sekarang. Larang si Irfan. Loh, emangnya kenapa? Ini kesempatan yang baik loh. Lebih baik jangan dulu. Oh, ya udahlah. Meskipun sedikit kesal, namun Rian mencoba mengindahkan ucapan Irfan untuk mencegah hal buruk terjadi. Selain itu juga, mereka semua saat ini sedang melakukan pendakian, kecuali mereka sedang beristirahat. Tentu Rian akan diperbolehkan untuk menghampiri gadis itu tanpa adanya teguran. Perjalanan pun tinggal 30 menit lagi. Mereka pun kemudian bergegas untuk mempercepat langkah mereka untuk segera sampai di pos 2. Saat berada di pos 2 nanti, mereka berencana untuk mendirikan tenda agar mereka bisa berganti pakaian yang sudah basah akibat gerimis yang tak kunjung reda. Meskipun perjalanan masih sangat panjang, namun mereka semua merasa bahwa berganti pakaian terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan hingga puncak adalah pilihan terbaik dan tidak egois. Sebab menggunakan pakaian dalam kondisi basah sangat riskan terkena penyakit-penyakit musiman. 30 menit pun berlalu. Mereka pun akhirnya sampai di pos 2. Sesampainya di sana, Irfan pun langsung membagi tugas masing-masing teman-teman mereka. Ada yang bertugas untuk mendirikan tenda, ada yang bertugas untuk menyiapkan makanan, dan ada pula yang menyiapkan keperluan-keperluan lainnya. Setelah masing-masing tugas dibagi, mereka pun bergegas untuk mendirikan tenda sederhana. Dan selebihnya ada yang bertugas untuk menyiapkan makanan untuk disantap. Malam itu mereka memilih untuk menyantap mie kuah, agar tubuh mereka menjadi hangat kembali. Bukan hanya itu, mereka pun menyiapkan teh hangat yang berguna untuk menghangatkan tubuh mereka. Mereka berharap setelah ini, tubuh mereka akan kembali fit. Di sisi lain, tenda pun berhasil dibangun. Rian dan teman-temannya pun bergegas untuk masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Terlihat dari raut wajah mereka, mereka benar-benar kelelahan. Namun mereka tetap berusaha untuk bisa tetap tenang, agar tidak membuat panik teman-teman yang lainnya juga. Mendaki memanglah melelahkan, namun bukan berarti lelah tersebut tidak mampu untuk kita nikmati. Baru saja mereka selesai mendirikan tenda dan selesai memasak mie instan sekaligus air panas untuk menyeduh kopi. Tiba-tiba, hujan besar datang tanpa permisi. Rian dan keempat temannya pun kaget bukan kepalang. Sebab bulan pendakian mereka bukanlah bulan di musim penghujan. Sehingga rasanya sangat aneh jika tiba-tiba hujan deras datang tanpa permisi sedikit pun. Mereka pun kemudian bergegas untuk masuk ke dalam tenda untuk berteduh. Saat malam itu sudah sangat larut, bukan hanya hujan deras saja yang turun, melainkan gemuruh angin pun menyelimuti suasana mencekam di malam hari itu. Dapat dibilang hujan dan angin yang turun seperti badai, sebab itu deras dan membuat tenda Rian dan yang lainnya bergoyang-goyang, tidak beraturan. Kalau tenda kita roboh, gimana nih? Tanya si Dede. Gak bakal roboh, aman kok, aman. Semoga aja hujannya tidak bertambah gede, ucap si Rian. Lagian aneh banget ya, ini kan bukan musim hujan, tapi kok tiba-tiba hujan turun lebat banget, kata si Heru. Ini bertanda buruk, ucap Rijal. Hah? Maksud kamu apa? Tanya Rian. Terjebak badai di gunung, menandakan ada mara bahaya yang akan datang, ucap Rijal. Ah, tidak mungkin lah. Hujan itu kan membawa keberkahan, kata Rian. Semoga saja tidak, soalnya perasaanku tidak enak, ucap Rijal lagi. Mungkin kamu khawatir akan ada longsor atau yang lainnya, hingga pikiran kamu menjadi tidak tenang, kata Rian.
Rijal pun hanya terdiam setelahnya. Rian mencoba untuk menenangkannya. Ia tahu bahwa Rijal itu mengatakan hal demikian karena khawatir akan hal buruk yang bisa saja datang sewaktu-waktu. Terlebih lagi saat ini mereka berada di atas ketinggian, sehingga sangat khawatir jika rasa khawatir itu terus menyelimuti perasaan mereka. Hujan tersebut tak kunjung reda. Mereka semua pun memutuskan untuk tidur sembari menunggu hujan tersebut reda. Baru beberapa menit tertidur, Rian terbangun dan melihat kejanggalan dari balik tenda. Dia melihat ada bayangan seekor sapi. Seolah-olah bayangan itu mengelilingi tenda. Bayangan sapi itu terus berjalan memutari tenda. "Hah, bayangan apa itu?" ucap Rian. Rian pun ingin mengecek keluar. Saat itu kondisinya masih hujan deras. Ia pun hanya bisa membuka pintu tenda untuk mengetahui bayangan sapi apa yang sedang berada di dekat tendanya. Setelah memberanikan diri untuk melihat, nyatanya tidak ada siapapun di luar sana. Bahkan benda ataupun hal lain yang bisa memunculkan sebuah bayangan tidak ada. Ia pun kemudian menutup kembali pintu tenda itu. Namun tiba-tiba terdengar suara yang tidak asing di telinga Rian. "Temui aku," ucap bisikan suara itu. "Kamu siapa?" ucap Rian spontan. "Temui aku, maka aku akan membuatmu bahagia," ucap bisikan suara itu lagi. "Di mana?" "Di tempat yang membuatmu merasa nyaman. Aku akan menuntunmu segera," ucap suara itu. Rian pun hanya terdiam setelahnya. Namun ia berpikir bahwa suara itu sangat mirip dengan suara gadis yang ditemuinya di pemandian air panas sebelumnya. Gadis yang membuatnya tidak mampu untuk lupa akan paras dan suara indahnya. Ia pun kemudian bertekad untuk menemuinya. Saat ia sudah melanjutkan perjalanan lagi, suara itu mengatakan bahwa ia akan menuntun Rian. Rian sudah tidak sabar. Ia berharap bisikan suara itu adalah sebuah kebenaran. Rian pun tidak bisa tertidur setelahnya. Irfan pun terbangun dan ia melihat Rian yang masih terjaga. Ia kemudian menegur si Rian. "Yan, kok kamu gak tidur?" tanya si Irfan. "Iya, Van, tadi ada yang aneh di luar tenda." Irfan pun masih setengah sadar. Ia kemudian menanyakan apa hal aneh yang dilihat oleh Rian. Dia khawatir ada binatang buas yang sedang mengintai mereka. Sebab konon katanya, di jalur pendakian selamat ini masih sering terlihat binatang buas yang mungkin sewaktu-waktu bisa membahayakan para pendaki. Tepat di pukul 12 malam, hujan pun agak reda. Angin kencang pun kini sudah berganti dengan angin yang cukup lembut. Namun, akibat hujan yang tak kunjung reda, suasana pendakian berubah menjadi sangat dingin. Hal tersebut pun membuat salah satu di antara mereka jatuh sakit, yaitu Dede. Badannya sangat dingin, hingga dia merasa tidak memiliki tenaga untuk bisa melanjutkan perjalanan ini. Ia juga mengeluhkan punggungnya yang terasa berat dan pusing yang tidak kunjung reda. "Sepertinya aku sakit nih," kata si Dede. "Kamu persiapan bawa obat gak?" tanya si Irfan. "Aku gak sempat bawa apapun, sebab aku merasa sehat sebelum pendakian," kata Dede lagi. "Ada yang bawa minyak angin gak?" tanya si Irfan kepada semua anak di situ.
Kebetulan saat itu Rian membawa minyak angin. Ia pun kemudian langsung memberikan minyak angin yang dibawanya itu kepada si Irfan untuk dioleskan ke Dede. Namun tidak ada pengaruh apapun dari minyak angin tersebut. Si Dede masih mengeluhkan sakit di sekujur tubuhnya. "Gini Dek, apa kamu sempat berkata tidak baik saat pendakian ini?" tanya si Irfan. "Setauku aku tidak pernah mengatakan hal buruk selama pendakian ini." "Oh tunggu Dek, kamu ingat gak saat perjalanan kamu sempat meludah sembarangan tanpa permisi?" tanya si Rijal. "Ingat, tapi itu kan cuma meludah. Semua orang pasti sempat meludah lah, ya enggak?" kata si Dede. "Tapi bukankah sebaiknya saat meludah kita perlu permisi dulu? Sebab kita berada di tempat yang kita sendiri tidak tahu penghuninya akan bersikap seperti apa," ucap si Rijal. "Emangnya saat kamu meludah sembarangan itu di mana?" kata si Heru. "Di dekat pos 2, sesaat sebelum kita bergegas untuk mendirikan tenda. Tapi menurutku itu bukan sikap yang melanggar, sebab aku hanya meludah dan selesai saja gitu. Aku juga tidak menguntit, tidak mengatakan hal buruk, ataupun melakukan perbuatan asusila. Selama semua hal buruk tidak aku lakukan, bukanlah seharusnya aku akan tetap baik-baik saja," kata si Dede. "Alangkah lebih baik jika kita kembali ke sana dan mengucapkan permohonan maaf. Mungkin memang apa yang sudah dilakukan kamu itu merupakan hal biasa. Tetapi kita tidak pernah tahu kan, barangkali ada makhluk di sini yang tidak suka dengan perbuatan kamu itu," ucap si Rian menengahi. "Ya udah, ayo," jawab si Dede. Dengan berat hati, mereka berlima pun kemudian bergegas kembali ke tempat di mana si Dede itu meludah sembarangan tanpa permisi itu. Mereka kemudian mengucapkan permohonan maaf dan berharap semua akan kembali dalam kondisi baik setelah ini. Setelah selesai, mereka pun kembali ke tenda masing-masing. Irfan dan Rizal pun memutuskan untuk memasak air guna membuat teh hangat untuk si Dede dan kopi untuk teman yang lain untuk sekedar mengurangi hawa dingin yang terus mereka rasakan. Di samping itu, kondisi Dede pun perlahan mulai membaik setelah ia melakukan permohonan maaf tersebut. Terasa janggal memang, namun hal itu benar-benar terjadi. Memang kita tidak bisa bersikap sembarangan, dan belum tentu apa yang dianggap biasa oleh kita menjadi hal biasa pula untuk penghuni gunung. Maka dari itu, mawas diri sangatlah perlu untuk kita semua. Logistik yang mereka bawa pun semakin menipis. Hanya tinggal beberapa botol air mineral dan snack yang tersedia. Mereka pun merasa kebingungan di situ. Apakah mereka akan mengakhiri pendakian atau melanjutkan perjalanan dengan logistik yang tidak banyak? Bro, logistik kita tinggal sedikit nih. Mau lanjut ke atas atau turun aja? Tanya si Irfan. Lanjut aja lah. Sayang sudah sampai di sini kok, ucap si Rian. Tapi kondisi Dede apa sudah aman buat lanjut ke atas? Tanya si Irfan lagi. Insya Allah aku aman. Sebentar lagi mungkin sembuh kok, kata si Dede seperti itu. Tapi logistik gimana? Tanya si Irfan lagi. Kita bisa cari sumber air di sepanjang pendakian kita ini. Dan yang paling penting adalah air kan? Kalau perihal makan mah, kita sudah sempat makan mie, jadi mungkin aman lah, ucap si Rian. Betul, kita lanjut saja, ucap si Heru dan si Rijal. Ya udah, setelah ini kita siap-siap lanjut ke pos 3 dan seterusnya, oke? Irfan mengakhiri. Semuanya pun setuju dengan ucapan si Irfan. Mereka pun kembali bergegas untuk menghabiskan minuman yang baru saja selesai mereka buat.
dan mereka pun kemudian mulai merapikan tenda dan perlengkapan yang mereka bawa. Menuju pos 3, para pendaki menempuh jarak tempuh sekitar 1,4 km dari pos 2 dengan waktu perjalanan santai selama 1 jam. Dalam jalur ini, para pendaki masih disuguhi pohon lumut yang lebat, dan para pendaki juga bisa melihat satwa yang ada di jalur pos 2 sampai pos 3. Satwa yang sering muncul seperti burung dan monyet. Karena mereka berlima melakukan pendakian saat malam hari, maka satwa-satwa yang biasanya bertengger di sepanjang jalur mungkin belum bisa mereka nikmati dengan sempurna. Namun hal tersebut tidak menjadi persoalan, sebab saat pagi datang dan saat mereka melakukan perjalanan turun nantinya, mereka masih bisa menikmati keindahan-keindahan satwa cantik di sepanjang perjalanan. Kondisi si Dede ini sudah mulai membaik, sehingga mereka semua pun menjadi lebih bersemangat untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Mereka juga memutuskan untuk tidak beristirahat saat sampai di pos 3 untuk bisa menghemat waktu. Baru beberapa langkah mereka berjalan, mereka sudah mendengarkan suara sirene ambulan yang terdengar tidak asing. Suara sirene ambulan tersebut seperti mengiringi orang yang sedang meninggal, seperti suara ambulan pada umumnya yang ada di jalan raya. Mereka semua pun nampak kaget, sebab saat ini mereka berada di ketinggian, sehingga mustahil jika mereka mendengar suara ambulan dengan suara yang begitu jelas. Mereka semua pun teringat akan sebuah kisah. Jika seorang pendaki melakukan sebuah pendakian dan mendengar suara-suara aneh atau sejenisnya, jangan pernah mencari sumber suara tersebut. Teruslah berjalan dan lanjutkan pendakian jika ingin selamat. Sebab ada sebuah kisah seorang pendaki yang menghilang saat setelah mendengar suara aneh, seperti suara gamelan, suara orang tertawa, dan sejenisnya lah. Pokoknya suara aneh yang semestinya tidak mungkin ada di daerah ketinggian seperti ini. Dan pendaki tersebut mengindahkan dan memilih untuk mencari sumber suara tersebut. Karena mereka tidak ingin senasib sama dengan mereka, Irfan pun kemudian memberikan perintah kepada semua temannya untuk tidak mengindahkan suara itu yang mereka dengar. Jangan tengok ke belakang, kita harus tetap fokus jalan ke depan. Jangan sampai malapetaka datang di dalam pendakian kita, hanya karena kita tidak fokus dengan suara-suara tersebut. Sebab bisa jadi suara itu berasal dari dunia lain, ucap si Irfan. Apa benar dunia lain itu benar-benar ada, Van? Tanya si Rizal. Kita nggak perlu tahu, kita hanya bisa mawas diri saja, teman-teman, ucap si Irfan. Pokoknya kita jangan sampai ada yang menengok ke arah belakang. Kita turuti saja ucapan Irfan. Ucapan Irfan ada benarnya kok, kata si Rian. Sosok Rian dan Irfan di dalam pendakian ini cukup berperan penting, terutama si Irfan. Ia merupakan leader dalam kelompok pendakian ini, sementara si Rian bertindak sebagai orang yang selalu mendukung keputusan Irfan dan mencoba terus memberikan pendapat baik untuk semua anggota di dalam pendakian ini. Hal yang paling penting ialah semua anggota di dalam pendakian tersebut tidak bertingkah aneh, sehingga sejauh ini pendakian mereka masih terbilang lancar dan aman-aman saja, meskipun sesekali mereka mendapatkan gangguan dari makhluk tak kasat mata yang menghuni Gunung Slamet ini, seperti suara tangisan, suara ambulan, bayangan kuda, dan lain sebagainya. Namun, satu hal gangguan yang masih belum menghilang, yaitu gangguan gadis cantik yang terus-menerus membayangi pikiran Rian. Setelah mematuhi ucapan si Irfan,
Mereka semua pun akhirnya berhasil melaluinya. Dan saat ini, suara ambulan yang sebelumnya mereka dengar sudah menghilang, dimakan kegelapan. Mereka pun merasa sangat lega. Namun setelahnya, mereka melakukan pendakian tanpa adanya perbincangan, alias semuanya memilih untuk hening atau diam. Udara malam hari masih menyelimuti perjalanan mereka. Mereka pun kini mulai terbiasa dengan udara dingin. Namun karena mereka terus bergerak, hawa dingin tersebut pun lantas tidak begitu dirasakan oleh mereka berlima. Kita harus terus berpikir positif ya teman-teman. Kita pasti bisa sampai di puncak, ucap si Irfan. Iya, semangat-semangat, ucap teman-temannya. Perjalanan mereka pun akhirnya membuahkan hasil. Setelah 1 jam perjalanan lambat, akhirnya kini mereka pun tiba di pos 3. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya untuk menghemat waktu. Mereka menginginkan untuk sampai di puncak sebelum jam 5 subuh. Namun jika keinginan tersebut tidak berhasil mereka dapatkan, setidaknya mereka masih sempat untuk melihat matahari terbit dari arah timur. Sebab hal tersebutlah yang paling dinantikan oleh seorang pendaki untuk membayar rasa lelah ketika pendakian. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Perjalanan dari pos 3 menuju pos 4, para pendaki hanya menempuh jarak kurang lebih 1 kilometer dengan estimasi waktu 30 menit lebih. Sampai di pos 4, para pendaki bisa beristirahat atau membuat tenda. Di pos 4 ini sudah ada fasilitas dari air bersih di beberapa titik, toilet, serta musola. Pos 4 akan menjadi penolong untuk mereka yang saat ini sudah mulai kehabisan logistik, air mineral yang semakin menipis, dan snack yang hanya tersisa 2 bungkus saja. Semangat mereka untuk segera sampai ke pos 4 pun semakin membara seiring dengan kenikmatan yang dapat mereka dapatkan setelah sampai di sana. Wajah mereka pun terlihat lebih sumringah dari sebelumnya. Tiba-tiba saja saat melakukan pendakian, Rian mendapatkan bisikan tepat di telinganya. "Pulang cu, sekarang pulang," ucap bisikan tersebut. Bisikan tersebut merupakan bisikan kedua yang memintanya untuk segera pulang dan tidak melanjutkan pendakian. Suara itu sangat mirip dengan suara nenek Rian yang telah tiada 5 tahun yang lalu. Hubungan antara keduanya memang sangat dekat. Namun si Rian ini tidak menyangka akan mendengar suara neneknya lagi di jalur pendakian ini. Di situ Rian hanya terdiam dan merenungi maksud kalimat tersebut. Bahkan bisikan pulang terus-menerus didengar oleh si Rian. Namun bisikan tersebut tidak didengar oleh teman-teman Rian yang lainnya. Karena hal tersebut, tubuh Rian pun menjadi panas dingin. Rian terus berpikir apakah akan ada hal buruk terjadi. Padahal sejauh ini, ia melakukan pendakian dengan begitu santai. Adapun kejanggalan-kejanggalan yang datang hanyalah kejanggalan sederhana yang tidak membuatnya berubah pikiran untuk memilih turun dan tidak melanjutkan perjalanan. Untuk mengurai pemikiran buruk, Rian pun memilih untuk berbincang dengan teman-teman yang lain dan memilih untuk melontarkan candaan kepada mereka semua. Hal tersebut berhasil membuat si Rian ini untuk lebih bisa berpikir positif dan tidak terus-menerus memikirkan bisikan yang tak masuk akal yang selalu bersarang di telinganya tersebut. Kini Rian merasa sedikit lega. Suasana pendakian yang sebelumnya hening pun kini berubah menjadi lebih ramai. Hal tersebut benar-benar membuat si Rian ini agak tenang. Kini 2 hal yang menjadi fokusnya, yaitu
bertemu dengan gadis tersebut, dan kedua sampai di puncak dengan selamat. Saat mereka masih di dalam perjalanan pendakian menuju pos 4, ada kelompok pendaki lain yang menyusul mereka. Pendaki lain tersebut beranggotakan 5 orang, sama seperti mereka. Namun ada 2 gadis yang ikut bersama kelompok pendaki tersebut. Para pendaki tersebut pun kemudian menyapa mereka. "Semangat mas," ucap para pendaki itu. "Semangat, semangat. Berlima aja nih?" tanya si Irfan. "Iya mas. Sampai ketemu di puncak ya nanti," ucap para pendaki itu. Para pendaki tersebut pun melewati kelompok mereka. Semua teman Rian melihat rombongan tersebut beranggotakan 5 orang. Namun anehnya, Rian melihat mereka beranggotakan 6 orang. Ada 3 lelaki dan 3 perempuan. "Loh, kok 5, Van? Bukannya mereka berjumlah 6 orang?" tanya si Rian kepada si Irfan. "Cuma ada 5 kok, 3 cowok dan 2 cewek," ucap Irfan. "Tapi aku melihat mereka ada 6 orang. Yang paling belakang ada perempuan 1 lagi, berbaju putih dan tidak bawa ransel," kata Rian. "Halusinasi kamu aja kali. Orang jelas-jelas 5 kok. Yang lain juga tahu," kata si Irfan lagi. "Iya benar, mereka 5 orang kok," ucap si Dede, Rijal, dan Heru. Rian pun hanya terdiam saat semua temannya mengatakan bahwa mereka berjumlah 5 orang. Lalu siapa gadis yang berjalan paling belakang tersebut? Jika dilihat dari postur tubuhnya, gadis itu sangat mirip dengan gadis yang ditemui Rian di air terjun pemandian air panas Guci. Apa gadis itu sama dengan gadis yang ditemui Rian sebelumnya? Jika benar, maka gadis itu tidak akan mungkin mengacuhkan si Rian. Paling tidak ya, ia pasti akan menegur Rian. Namun, Rian pun kembali berpikir bahwa mungkin saja gadis itu hanya gadis yang mirip saja, dan bukan gadis yang sama seperti gadis yang ada di pemandian air panas Guci itu. Pasca hujan lebat, jalan menjadi sangat licin. Hal tersebut sangat menyulitkan mereka dalam melakukan pendakian menuju pos 4. Kondisi si Dede yang semula sudah membaik, kini agak menurun lagi. Bahkan ia pun hanya bisa berjalan sangat pelan. "Dede, jalanmu harus hati-hati. Terlebih lagi kondisimu menurun lagi," ucap si Rian. "Iya Yan, doakan saja biar semuanya baik-baik saja," ucap si Dede. "Apa kita mau istirahat dulu saja?" kata Irfan. "Boleh. Ya udah, kita rehat dulu aja sampai si Dede benar-benar pulih. Gimana?" tanya si Irfan. Semuanya pun di situ setuju. Mereka pun kemudian beristirahat di sebuah dahan pohon tumbang yang tak jauh dari jalur pendakian. Si Dede pun kemudian merebahkan tubuhnya tepat di atas matras. Logistik yang mereka bawa pun diberikan semuanya kepada si Dede. Hingga kini mereka tidak memiliki persediaan logistik sama sekali. "Logistik kita habis. Kita mau tetap lanjut atau gimana nih?" tanya si Irfan. "Lanjut aja lah. Di pos 4 kita bisa mendapat logistik," ucap si Rian. Saat sedang duduk, tiba-tiba punggung si Rian ditepuk oleh seorang dari belakang. Sosok yang menepuk punggungnya tersebut pun membuat si Rian merasa kaget. Terlihat sosok gadis yang selama ini dicari oleh Rian. Gadis yang membuatnya terpana akan kecantikan dan suara lembutnya. Gadis yang sangat mirip dengan salah seorang pendaki yang baru saja melewati kelompok mereka. Gadis itu pun tersenyum begitu lebar kepada Rian. Di situ Rian hanya terdiam
tanpa mampu mengedipkan mata sama sekali. Teman-teman Rian pun menanyakan tentang sosok itu kepada Rian. "Siapa, Yan?" tanya si Irfan. Anu. Rian hanya menjawab anu-anu saja. "Yan, gebetanmu ya?" tanya si Rijal meledek. Bukan, ucap Rian terbata-bata. "Grogi amat, Yan," kata si Heru. Sosok gadis itu pun hanya bisa tersenyum saat semua teman si Rian meledek Rian dengan ledekan yang membuatnya tersipu malu. "Hai, apa kabar?" tanya sosok gadis itu. "Baik," ucap Rian masih terbata-bata. Sosok gadis itu pun kemudian menjulurkan tangannya untuk memberikan satu botol minuman kecil kepada Rian. Gadis itu pun meminta Rian untuk meminum minuman yang diberikannya tersebut. "Minumlah, kamu pasti haus," ucap gadis itu. Tanpa pikir panjang, Rian pun langsung meraih minuman tersebut dan menenggaknya sampai habis, tidak tersisa. Namun anehnya, sesaat setelah meminum minuman itu, pikiran Rian menjadi kosong seketika. Hanya satu hal yang ada di pikirannya tersebut, yaitu sang gadis yang saat ini sedang ditatapnya. "Mau temani aku nggak?" ucap gadis itu. Semua teman-teman Rian terpana dengan sosok gadis tersebut, sehingga mereka tidak bisa berpikir jernih tentang asal-usul gadis itu, yang secara tiba-tiba datang entah dari mana. Bahkan mereka pun tidak menaruh curiga apakah gadis itu benar-benar manusia atau bukan. Temani kemana?" tanya si Rian. "Ke suatu tempat yang indah," kata gadis itu. Teman-teman si Rian itu hanya bisa meledek si Rian, dan mereka bahkan mendorong Rian untuk bisa menemani sang gadis tanpa adanya rasa curiga sedikit pun. Satu-satunya teman Rian yang merasa ada hal yang janggal yaitu si Dede. Ia merasa curiga dengan datangnya sang gadis yang sangat tiba-tiba. "Jangan, Yan," tiba-tiba si Dede berucap seperti itu. "Kenapa jangan, Dek?" tanya si Rian. "Bahaya." Entah apa alasan dibalik ucapan si Dede yang secara spontan mengatakan bahwa jika Rian ikut dengan sang gadis itu akan membahayakan diri Rian sendiri. Namun teman-teman yang lain mencoba untuk mendukung Rian tetap pergi bersama sang gadis itu. Terlebih lagi, semua teman Rian sangat tahu jika Rian adalah lelaki pecinta wanita. Semua teman-teman Rian pun memandang ke arah Dede seolah tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Dede. Mereka kemudian meminta Rian untuk tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Dede. "Udah, Yan, ikut saja dengan si gadis cantik itu. Jangan pedulikan ucapan Dede," kata si Rijal. "Bener tuh, kapan lagi kan di gunung gini bisa jalan bareng wanita cantik seperti dia?" kata si Heru. "Jangan, Yan, tolong jangan," ucap si Dede. Si Dede terus berusaha untuk menahan Rian agar ia tidak ikut bersama sang gadis itu. Hingga sang gadis pun kemudian menatap tajam ke arah Dede. Dede kemudian mencoba untuk memalingkan pandangannya dari tatapan sang gadis itu. Rian seolah-olah sudah memiliki jawaban sendiri berkaitan dengan ajakan sang gadis itu. Karena sedari awal, Rian sudah terpikat dengan gadis tersebut. Dan Rian pun tanpa berpikir panjang mengiyakan ajakan sang gadis itu untuk pergi bersama. Rian pun kemudian membuat perjanjian kepada semua temannya untuk bertemu di Puncak Slamet. Karena Rian yakin dia akan sampai terlebih dahulu di Puncak Slamet dibandingkan dengan teman yang lainnya.
Terlebih lagi saat ini kondisi si Dede itu sedang tidak baik-baik saja. Tentu hal tersebut sangat menghambat perjalanan teman-teman yang lain. Dan sang gadis itu pun kemudian tersenyum indah ke arah Rian. Ia seolah-olah mengisyaratkan kebahagiaan untuk Rian. "Sudah siap?" tanya gadis itu. "Sudah dong." Rian pun kemudian berpamitan kepada keempat temannya untuk pergi lebih dulu bersama sang gadis itu. Dan dalam posisi ini, hanya si Dede yang merasa keberatan dengan kepergian Rian tersebut. Rian dan sang gadis itu pun kemudian mengambil jalan yang tidak semestinya, melainkan bukan jalur pendakian menuju ke arah puncak. Namun semua teman-teman Rian tidak curiga dengan hal tersebut. Mereka berpikir mungkin saja Rian dan gadis tersebut mencari alternatif jalan agar pendakian yang mereka lakukan segera sampai di puncak. Atau mungkin mereka menginginkan suasana yang lebih intim tanpa adanya gangguan dari para pendaki lainnya. Selang beberapa menit setelah Rian dan sang gadis itu pergi, Dedek pun marah. Dedek marah besar kepada teman-teman yang lain. "Kenapa kalian biarkan Rian pergi?" "Biarkan saja, Dek. Rian kan juga butuh kesenangan." "Betul itu, Dek. Biarkan saja teman kita bersenang-senanglah dengan gadis itu." "Apa kalian tidak sadar ada yang janggal dari gadis itu?" "Perasaan gak ada yang janggal dari gadis itu. Dia cantik, ucapannya halus, dan dia sangat murah senyum. Lalu, apanya yang janggal?" "Dia bukan manusia." "Hah, jangan ngawur kamu, Dek." "Iya, sedari awal sosok gadis itu datang, aku sudah merasa sangat janggal. Aku seperti tidak asing dengan wajah itu. Makanya, saat itu aku hanya diam saja. Setelah aku memikirkannya lebih dalam lagi, gadis itu mirip dengan pendaki yang tewas 5 tahun silam di Gunung Slamet. Bahkan saat aku melakukan pendakian pertama kali ke Gunung Slamet, kelompokku saat itu diganggu oleh sosok gadis yang sangat mirip dengan gadis yang baru saja pergi dengan Rian. Jadi, kalau Rian benar-benar ikut bersama dia, bahaya tentu sudah menantinya." Semua teman-teman yang lain pun merasa shock dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh si Dede. Mereka semua tidak sadar akan kejanggalan tersebut. Mereka kemudian menyalahkan si Dede karena tidak memberitahukan kebenarannya tersebut sejak awal. "Kenapa sejak awal kamu gak bilang?" "Gimana mau bilang kalau aku sendiri pun tidak dikasih ruang untuk bicara. Lalu bagaimana dengan Rian sekarang? Kita coba susul mereka dulu aja." Mereka pun kemudian mengemasi semua perlengkapan mereka. Dan bahkan mereka pun tidak memikirkan hal lain selain keselamatan si Rian. Sebab saat ini si Rian bersama arwah perempuan yang mungkin akan membawanya ke hal-hal yang bisa menyebabkan malapetaka bagi Rian. Mereka semua tidak ingin hal buruk itu terjadi kepada Rian. Irfan pun teringat akan ucapan Rian sebelum ia pergi bersama gadis itu. Ia mengatakan bahwa mereka akan segera bertemu di puncak Slamet. Mungkin itu merupakan sebuah petunjuk bahwa Rian mungkin saja sudah berada di puncak bersama gadis misterius yang membawanya. Atau mungkin mereka sedang dalam perjalanan menuju ke puncak Slamet. "Kalian ingat gak saat Rian berkata bahwa ia meminta untuk bertemu di puncak Slamet?" "Iya, benar. Atau mungkin dia sudah ada di sana." "Segala kemungkinan mungkin saja bisa terjadi, bukan? Lebih baik kita percepat langkah kita untuk bisa segera sampai di puncak. Bagaimana?" "Tapi aku khawatir semuanya itu sudah terlambat." "Mengapa kamu berkata demikian? Semua pendaki yang sudah
terperangkap di dalam tipu muslimat penghuni selamat akan sukar untuk diselamatkan. Tapi kita harus tetap optimis, Rian akan kembali bersama kita. Mungkin bisa, tapi tidak dalam waktu dekat. Dede seolah-olah tahu akan banyak hal. Terlebih lagi, berkaitan dengan hal-hal gaib yang ada di Gunung Slamet. Tak heran, sebab keluarga besar si Dede ini memang dikenal memiliki kelebihan dalam hal seperti itu. Irfan sebagai leader pun merasa bingung dengan keputusan yang harus segera ia ambil untuk menyelamatkan temannya tersebut, yaitu Rian. Bahkan, si Irfan ini pun tidak segan untuk menyalahkan dirinya sendiri akibat kecerobohannya, memberikan dukungan kepada Rian untuk pergi bersama wanita yang tidak jelas latar belakangnya itu. Bukan hanya si Irfan, semua teman Rian yang lain pun merasa sangat menyesal. Mereka semua tidak menyangka jika hal tersebut akan mengantarkan Rian ke malapetaka yang mereka sendiri pun tidak tahu ujungnya akan seperti apa. Mereka semua pun kemudian berusaha untuk berpikir lebih tenang agar mereka bisa menemukan solusi terbaik. Si Dede kemudian mencetuskan sebuah ide untuk bisa menemukan dan menyelamatkan Rian. Meskipun ide tersebut belum dibuktikan kebenarannya, namun mereka semua berpikir bahwa tidak ada salahnya jika mereka mencoba terlebih dahulu. Kita coba telusuri hingga ke puncak. Namun jika hasilnya tetap nihil, kita harus meminta orang tua Rian untuk mendoakan keselamatannya. Sebab saat ini Rian masih belum sadar jika dia berada di jalan yang salah. Kecintaan dia yang berlebih terhadap kaum Hawa membuatnya lupa diri. Ya sudah, kalau memang itu yang terbaik, kita harus usaha terlebih dahulu. Mereka semua pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos 4 yang jaraknya tidak begitu jauh dari tempat mereka saat ini. Setelah 15 menit berjalan, akhirnya mereka pun sampai di pos 4. Di sana mereka kemudian mulai mencari keberadaan Rian. Mereka masih berharap si Rian ini sudah sampai di pos 4 terlebih dahulu. Tak lupa mereka juga membeli beberapa logistik untuk persediaan seperti minuman dan snack. Karena logistik yang mereka bawa sudah habis saat di perjalanan sebelumnya. Mereka juga bertanya kepada beberapa pendaki di sana tentang keberadaan Rian. Namun di antara mereka tidak ada yang sempat melihat keberadaan Rian. Mereka pun kemudian bertanya tentang apa yang terjadi kepada Irfan dan yang lainnya, hingga membuat Rian menghilang tanpa jejak. Kok bisa salah satu di antara kalian hilang? Sebetulnya tidak hilang, Mas. Hanya saja dia jalan terlebih dahulu bersama perempuan yang kami sendiri pun tidak tahu siapa sosok perempuan itu dan bagaimana latar belakangnya. Mas yakin itu benar manusia? Kami tidak begitu yakin, Mas. Jangan sampai teman Mas itu terperdaya oleh perempuan penghuni selamat, Mas. Sebab seringkali ada pendaki yang tersesat karena melihat sosok perempuan yang kemudian berhasil memberdayakannya. Ucapan pendaki tersebut ada benarnya juga. Mereka semua tidak tahu apa yang akan terjadi kepada Rian. Namun mereka akan terus mengupayakan keselamatan si Rian. Karena paras cantik yang dimiliki oleh sang gadis tersebut, Rian menjadi lupa diri, hingga ia tidak mampu untuk berpikir jernih tentang ajakan sang perempuan untuk jalan bersama. Layaknya kucing yang diberikan ikan segar, ia pasti akan melahapnya sampai habis. Namun mereka tidak ingin terus menyalahkan Rian. Mereka tetap mengupayakan untuk mencari si Rian. Bagaimanapun, kepergian si Rian itu pun juga atas dukungan si Irfan dan yang lainnya juga, terkecuali si Dede. Setelah tidak menemukan Rian di pos 4,
mereka pun memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 5 dan puncak gunung tertinggi di Jawa Tengah tersebut. Mereka harus bekerja keras dan menguras tenaga karena jalur tersebut mempunyai jarak tempuh 1,68 km dengan estimasi 2 jam dengan jalan santai. Saat masuk di pos 5 yang sudah termasuk di kawasan vegetasi, mereka harus melewati jalur bebatuan. Jarak tempuh pos 5 Watu Ireng ke puncak 1 km dengan estimasi 2 jam. Perjalanan yang panjang, meski demikian mereka harus melewatinya dengan baik, sembari mencari keberadaan si Rian. Tak lupa mereka pun sesekali berteriak memanggil nama Rian. "Rian! Rian! Kamu di mana, Rian? Rian!" Teriakan itu semakin menjadi, namun teriakan tersebut tak kunjung didengar oleh siapapun. Saat sedang dalam kondisi sangat lelah, tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan yang sangat mirip dengan suara Rian. "Tolong! Tolong! Kalian dengar suara minta tolong gak? Dengar? Dan suara itu sangat mirip dengan suara Rian. Ayo, lekas cari sumber suara itu." Mereka pun kemudian mencari-cari ke kanan ke kiri untuk mencari teriakan minta tolong tersebut. Mereka yakin bahwa suara itu adalah suara Rian. Dan dari teriakan tersebut sangat jelas bahwa dia sedang dalam kondisi sulit. "Jika benar itu Rian, kita harus segera menemukannya. Khawatir ia benar-benar dalam kondisi bahaya. Bagaimanapun caranya, kita harus menyelamatkan dia." Namun sayang, teriakan itu hanya terdengar sekali dan kemudian hilang tanpa adanya jejak yang tertinggal. Mereka pun kesulitan untuk mencari sumber suara itu. Mereka kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke pos selanjutnya. Mereka semua cemas, tidak mampu lagi mereka tutupi. Mereka benar-benar mengkhawatirkan kondisi Rian. Meski demikian, mereka berharap asumsi si Dede itu tentang sosok gadis tersebut salah. Dan Rian saat ini sedang dalam kondisi baik-baik saja. Aku berharap semua asumsiku itu salah. Semoga memang benar-benar ada keajaiban untuk hidup si Rian. Mereka pun terus berjalan menuju puncak selamat. Di sepanjang jalan, mereka merasa seperti diawasi oleh banyak sekali orang. Namun saat mereka mencari tahu siapa yang mengawasinya, mereka tidak mendapatkan apapun. Perjalanan kita masih jauh. Masih? Kita harus berjalan kurang lebih 2 jam untuk bisa sampai ke puncak. Kondisi kamu gimana, Dek? Aku baik-baik saja. Aku masih kuat sampai puncak. Aku capek banget. Boleh nggak kita rehat dulu sebentar? Ya udah, kita rehat dulu ya. Mereka pun kemudian memutuskan untuk beristirahat di jalur pendakian. Mereka mengeluarkan logistik yang mereka bawa, snack dan juga minuman. Mereka kemudian mulai meminumnya untuk menghilangkan dahaga. Saat ini hari sudah hampir pagi, kurang lebih jam menunjukkan pukul 3 pagi. Sepertinya mereka tidak akan lagi sempat untuk mendirikan tenda sebelum fajar tiba. Sebab waktu yang mereka miliki sudah sangat mepet. Mereka harus segera tiba di puncak saat fajar tiba. Kini tujuan utama mereka bukan lagi menikmati sunrise, melainkan mencari keberadaan Rian. Mereka berharap Rian benar-benar ada di puncak selamat. Setelah beristirahat cukup lama, mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju puncak. Estimasi waktu yang harus mereka tempuh kurang lebih 1 hingga 2 jam untuk bisa sampai di puncak Gunung Slamet. Perjalanan yang benar-benar melelahkan.
Namun mereka berusaha untuk tetap kuat demi tujuan yang sudah mereka buat sebelumnya. Saat ini hanya ada rombongan mereka yang berjalan menuju puncak, tanpa adanya rombongan pendaki lain. Mereka berpikir bahwa pendaki lain mungkin saja sudah berada di puncak gunung. Mereka pun tidak begitu memikirkan hal tersebut. Mereka terus berjalan, melintasi jalur pendakian, tanpa beristirahat. 1 atau 2 jam adalah waktu yang sebentar. Sembari mereka berjalan, mereka tak lupa untuk mengamati sekeliling dan mencoba memanggil-manggil nama Rian, berharap ada keajaiban yang datang. Meskipun hasilnya tetap nihil, dia tetap selalu memanggil-manggil nama si Rian itu. Apa si Rian akan baik-baik saja? Kita harus menaruh harapan besar kalau Rian itu dalam kondisi baik. Tapi kalau faktanya tidak, gimana? Kita harus tetap berpikir positif lah. Rijal pun terdiam setelahnya. Di sepanjang jalan, si Dede itu hanya diam. Diam saja tidak berbicara, tanpa berucap satu kata pun. Ia terlihat sedang memikirkan banyak hal yang membuatnya tidak bisa fokus saat melakukan pendakian ini. Bahkan ia pun kerap kali tersandung bebatuan di jalur pendakian. Kamu kenapa, Dek? Bukan apa-apa. Jangan melamun gitu, nggak baik. Iya, banyak hal yang menjadi beban pikiranku. Jangan begitu, hidup harus terus berjalan. Iya, harus terus berjalan. Maka dari itu, jika ada keresahan, lebih baik menuntaskannya terlebih dahulu sebelum masalah tersebut dituntaskan oleh orang lain. Irfan pun hanya bisa tersenyum setelah mendengar jawaban yang dilontarkan oleh si Dedek tersebut. Ia kemudian berusaha sebaik mungkin untuk tetap terlihat adil saat keadaan benar-benar tidak adil. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, mereka pun akhirnya sampai di Puncak Slamet, puncak tertinggi gunung di Jawa Tengah. Saat itu jam menunjukkan pukul 6 pagi. Sunrise pun sudah menampakkan batang hidungnya. Mereka kemudian meletakkan ransel-ransel yang mereka bawa, dan kemudian mereka mulai mencari-cari keberadaan si Rian. Mereka semua berteriak ke kanan, ke kiri, layaknya orang yang sedang kebingungan. Mereka juga terus memanggil-manggil nama Rian, agar mereka lekas bertemu dengan Rian. Namun, hasilnya tetap nihil. Sepertinya kita tidak akan menemukan siapapun di sini. Kita harus meminta bantuan. Ya udah, kemasi barang-barang dan kita segera turun. Mereka semua pun menurut dengan ucapan si Irfan. Di sisi lain, tiba-tiba si Dedek mendapatkan sebuah bisikan yang entah datang dari mana. Setelahnya, Dedek melihat sosok Rian sedang berdiri tepat di hadapannya. Namun anehnya, Rian ini murung dan terlihat sangat sedih. Rian kemudian menatap penuh harap ke arah Dedek, seakan-akan meminta untuk diselamatkan. Rian? Dedek kemudian terus berjalan ke arah di mana sosok Rian menampakkan dirinya, dan hanya terlihat oleh si Dedek. Dedek, tolong selamatkan aku, Dek. Kamu di mana? Dia menahanku, Dek. Di mana? Aku tidak tahu, Dek. Dia terus menahanku. Tolong, Dek. Tolong. Dedek pun kemudian langsung mendekat ke arah Rian. Ia kemudian menepuk pundak Dedek, satu-satunya manusia yang masih bisa menatap tajam ke arahnya. Dedek, dia meninggalkanku, Dek. Alasan dia meninggalkan kamu apa? Mungkin karena aku tak kunjung melihat dia, Dek. Kamu harus pergi dengan rasa ikhlas. Jangan pikirkan hal lain
selain gadis tersebut. Hal ini hanya untuk sementara. Di sisi lain, Dedek sama sekali tidak melihat sosok gadis yang telah membawa Rian pergi. Ia sudah mencoba mencarinya, namun hasilnya tetap nihil. Setelah mengatakan hal tersebut, Rian pun benar-benar menghilang. Dedek kemudian memberitahukan hal ini kepada yang lain. Yang lain pun setengah percaya, setengah tidak. Sebab di kompleks rumah sangat sedikit orang yang mampu berkomunikasi dengan dunia luar, seperti kekuatan yang dimiliki oleh si Dedek. Tadi Rian menghampiriku. Hah? Bagaimana bisa? Entahlah. Intinya dia meminta untuk segera diselamatkan. Di mana dia sekarang? Dia masih didekap oleh mereka. Kita harus segera menyelamatkannya. Tapi kita tidak akan mungkin bisa menyusul ke tempatnya. Kita harus meminta bantuan yang lain. Ya udah, lebih baik kita turun terlebih dulu aja. Itu lebih baik. Mereka kemudian bersiap-siap untuk turun ke base camp, guna menuturkan apa yang terjadi kepada kelompok mereka. Mereka juga ingin memberitahukan kepada orang tua si Rian bahwa Rian menghilang. Semua teman pun setuju dengan pendapat si Dedek dan si Irfan untuk segera turun. Mereka kemudian mulai berjalan turun menuju base camp pendakian. Mereka berharap saat perjalanan turun tidak ada hal-hal buruk yang menimpa mereka. Mereka kemudian berjalan turun dari puncak menuju pos 4. Saat itu jam sudah menunjukkan jam 7 pagi. Malam kini sudah berganti dengan siang. Namun harapan tinggallah harapan. Keinginan untuk menemukan Rian di atas puncak selamat pun kandas tanpa adanya jejak sedikit pun. Meski demikian, mereka masih berharap Rian akan selamat, entah bagaimanapun caranya. Sepanjang perjalanan mereka berempat tidak bersuara sedikit pun. Pikiran mereka bahkan kosong. Rasa bersalah tanpa mampu lagi mereka bendung. Tanpa sadar saat sedang berjalan, air mata menetes begitu saja dari kelopak mata si Irfan. Sepanjang jalan ia terus menyalahkan dirinya sendiri. Kamu nangis, Van? Enggak kok, enggak apa-apa. Jangan terus menyalahkan diri kamu, Van. Semua sudah menjadi garis takdir Rian. Kita sebagai temannya hanya bisa mendoakan dan terus mengusahakan untuk mencarinya. Tapi bagaimana dengan kedua orang tua Rian? Kita harus bisa jelaskan dengan baik, sebaik-baiknya kepada orang tua Rian. Kita hadapi semuanya dengan kepala dingin. Dalam persoalan ini, Irfan sebagai leader terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. Meskipun di depan yang lain ia terlihat tegar, namun di dalam lubuk hatinya ia sangat rapuh. Bahkan ia sendiri pun terus melamun dengan tatapan kosongnya. Dedek di sini mencoba terus menguatkan teman-teman yang lain agar mereka semua tidak terus-menerus menyalahkan diri mereka. Jalur pendakian selamat yang sebelumnya sangat dingin, kini berganti menjadi sangat panas, hingga membuat mereka semua kepanasan dan mudah haus. Namun sejauh ini, perjalanan mereka lancar tanpa adanya janggalan yang berarti. Beberapa kali mereka juga berjumpa dengan pendaki-pendaki lain yang sedang melakukan pendakian. Hampir semua pendaki menanyakan keadaan si Irfan dan teman-temannya lainnya, sebab wajah pucat mereka mengisyaratkan bahwa mereka sedang tidak baik-baik saja. Apa kalian baik-baik saja? Iya, aku baik-baik saja kok, nggak ada apa-apa. Mereka pun selalu menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu mereka baik-baik saja. Mereka bahkan tidak sanggup untuk menceritakan kepada pendaki lain tentang kondisi mereka yang masih sangat terpukul akibat hilangnya Rian yang tidak kunjung ditemukan.
Padahal jika mereka sanggup untuk menceritakannya, tentu pendaki lain akan membantu mereka untuk mencari dan menemukan Rian di setiap jalur pendakian selamat ini. Namun, mereka masih terlalu kalut untuk menceritakan kepada pendaki lain, sehingga obrolan antara mereka dan pendaki lain hanya sebatas menanyakan kondisi ataupun kabar. Mereka pun kemudian memilih untuk mempercepat langkah mereka untuk segera sampai di base camp. Mereka bahkan tidak berpikir untuk berhenti ataupun istirahat, meskipun hanya sekedar untuk makan snack atau minum guna melepas dahaga. Tujuan mereka adalah sampai di base camp sebelum waktu duhur tiba, supaya mereka memiliki waktu panjang untuk melakukan pencarian Rian bersama tim ranger yang ada di base camp pendakian. Namun, hal pertama yang akan dilakukan oleh si Irfan dan yang lainnya yaitu menghubungi orang tua Rian. Sebab orang tua Rian perlu tahu tentang kondisi anaknya tersebut. Rian adalah anak laki-laki satu-satunya di keluarganya. Dan sudah pasti kedua orang tua Rian sangatlah menyayangi Rian. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan ekspresi apa yang akan keluar dari raut wajah kedua orang tua Rian. Dedek masih ingat betul pesan apa yang diberikan oleh orang tua Rian saat sebelum melakukan pendakian. Mereka menitipkan Rian kepada Dedek, seakan-akan mereka sudah memiliki firasat buruk terhadap si Rian. Dan nyatanya, perasaan buruk tersebut bukan hanya perasaan belaka, melainkan kini menjadi sebuah kenyataan. Perjalanan mereka pun kini sampai di base camp pendakian via Permadi Guci. Suasana asri pun langsung tersirat di dalam pendakian tersebut. Mereka kemudian bergegas untuk mencari ranger yang mampu membantu mereka untuk menemukan Rian. Sesampainya di base camp, si Dedek bergegas untuk mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi orang tua Rian untuk memberitahukan semua kejadian yang terjadi kepada Rian. Sementara teman-teman yang lain mencoba meminta bantuan kepada ranger sekitar untuk bisa membantu mereka melakukan pencarian. Assalamualaikum, Bu. Ini Dede. Waalaikumsalam. Kenapa, Nak? Maaf, Bu. Maafkan Dede. Dede gagal memenuhi permintaan Ibu. Kenapa, Nak Dede? Rian baik-baik saja, bukan? Rian hilang, Bu. Astagfirullahaladzim. Terdengar suara gemeteran yang keluar dari ponsel ibunya Rian. Meskipun hanya melalui ponsel, namun Dedek tahu persis jika saat ini ibunya Rian benar-benar shock mengetahui anak semata wayangnya menghilang. Ia bahkan tak banyak bicara setelahnya. Ibu hanya mengatakan akan segera datang ke base camp untuk turut serta dalam pencarian dan memastikan Rian akan benar-benar ketemu. Ibu akan segera datang. Tunggu kami ya. Kemudian, ibu langsung menutup teleponnya tanpa adanya ucapan salam setelah itu. Di sisi lain, Irfan, Rijal, dan Heru, dia pun sudah meminta pertolongan kepada ranger sekitar. Dan menurut penuturan ranger akan dilakukan pencarian pukul 2 siang nanti. Mereka meyakinkan Irfan dan yang lainnya bahwa pencarian akan dilakukan secara maksimal. Namun, apakah Rian akan kembali dengan selamat? Para ranger tidak bisa menjanjikan apapun. Tak berselang lama, sekitar pukul 1 siang, ibunya Rian pun datang sampai ke base camp dan langsung menghampiri Dedek. Dek, di mana anak Ibu? Ibu,
Maafin Dedek, Bu. Rian masih tertinggal di atas sana, Bu. Dedek sendiri tidak tahu apakah Rian akan selamat atau tidak. Kalau Rian tidak selamat, Ibu sama siapa? Kita harus berdoa saja, Bu. Berdoa yang terbaik. Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya jam 2 pun tiba. Para ranger juga sedang di situ, sudah tiba juga. Serta si Dede dan yang lainnya bersama orang tua Rian pun akan turut serta di dalam pencarian tersebut. Namun, Dede meminta ibunya Rian untuk tetap tinggal di base camp, sebab ia khawatir akan terjadi hal buruk kepadanya, mengingat kondisi gunung saat itu sangatlah dingin. Ibunya Rian pun akhirnya menyetujui, hingga yang turut serta hanyalah saudara-saudara Rian dari kampung itu. Pencarian pun dimulai. Saudaranya Rian pun yang bernama Najib terus-menerus memanggil nama Rian tanpa henti. Ia terus mengucapkan kata-kata, Pulang, Yan. Kamu di mana, Yan? Pulang. Setiap langkah kakinya, bahkan air mata dari seorang paman tidak mampu terbendung. Pulang, Yan. Pulang. Dedek benar-benar tidak tega dengan jeritan pamannya Rian. Meski ia sudah tidak lagi muda, namun rasa sayangnya itu kepada ponakannya tidak dapat lagi diceritakan. Ia benar-benar berhasil menjadi sosok paman melebihi seorang ayah yang baik kepada si Rian. Bak tersambar petir di siang bolong. Setelah 3 hari pencarian, Rian pun berhasil ditemukan oleh pamannya sendiri. Pamannya Rian melihat tubuh anaknya tersangkut di antara batang-batang pohon di tepi jurang. Ia kemudian mendekat ke arahnya dan ingin segera memastikan bahwa sosok yang dilihatnya adalah keponakan kesayangannya, yaitu Rian. Sang paman bahkan bertaruh nyawa untuk mengambil tubuh lemah yang diduga kuat itu adalah ponakannya. Dengan dibantu oleh beberapa ranger, akhirnya paman si Rian ini berhasil menggapainya. Benar saja, sosok yang dilihatnya adalah Rian, keponakan Pak Najib. Seketika, air mata Pak Najib tidak mampu lagi terbendung olehnya. Ratapan seorang paman yang melebihi seorang bapak yang menyayangi anaknya seketika tumpah ruah di hadapan tubuh lemah yang sudah tidak lagi bernyawa. Rian, harapan ibu dan bapak yang kini hilang. Rian, sosok anak semata wayang yang kini tenggelam bersama lautan kematian. Rian, anak periang yang kini tak mampu dilihat lagi tertawa lepasnya. Rian telah tiada, entah dengan cara seperti apa. Saya ingin membawa keponakan saya ini turun seorang diri. Saya akan menggendong Rian. Sama persis ketika pertama kali saya menggendong Rian saat pertama kali melihat dunia. Seketika tangis pun pecah. Dedek dan yang lain tidak percaya jika prasangka buruk mereka nyatanya benar adanya. Malapetaka tersebut benar-benar datang tanpa permisi. Bahkan malapetaka tersebut mengambil nyawa sahabat mereka, Rian Putra Gandhi. Sesampainya di base camp, Ibu Rian pun menyambut jasad Rian dengan luka yang begitu dalam. Beberapa saat kemudian, Bapak si Rian datang karena dia habis bekerja merantau. Mungkin dia datangnya itu agak terlambat. Dan akhirnya, sepasang orang tua, ibu dan bapak Rian pun menyambut jasad Rian dengan luka yang begitu dalam. Sepasang orang tua tersebut pun memeluk erat jasad anaknya untuk terakhir kalinya. Kini Rian telah kembali
di dalam keabadian dengan cara yang tidak mampu lagi untuk diceritakan. Rian, namamu akan selalu dikenang, meskipun garis takdirmu begitu mengenaskan. Terpikat arwah perempuan menjadi sebuah awal dari datangnya kematian yang tidak mampu kau elakkan. Tenanglah di surga sana, kawan. Dan cerita ini pun selesai sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga cerita ini menjadi notif untuk kita semua. Dan buat teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat penulis, terima kasih yang sudah memberikan cerita ini. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.